Mendikdas menggodok regulasi pembatasan gawai anak. Jelang Ramadan, polisi amankan ribuan miras. Jemput dari pesantren, ayah tiri cabuli anaknya. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya kembali hadir menjumpai Anda pada Sabtu 22 Februari 2025. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijanarko, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Kementerian Komunikasi Digital bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah menggodok regulasi pembatasan gawai untuk anak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti saat di Surabaya menyatakan, regulasi ini penting untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk ruang digital dan internet. Rencana pembatasan penggunaan gawai di kalangan anak-anak terus digodok Kementerian Komunikasi Digital, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3 kementerian ini telah membentuk tim kerja guna mempercepat terbitnya regulasi perlindungan anak dari dampak buruk ruang digital dan internet. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, saat dikonfirmasi di Surabaya menegaskan, penggunaan gadget pada anak tidak hanya berpotensi pada rusaknya kesehatan mental, tetapi juga mempengaruhi kesehatan fisik. Karena itu, pembatasan akses internet akan dilakukan berdasarkan usia anak, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SLTA. Pembatasan ini akan berfokus pada penggunaan media sosial secara positif. Diharapkan, dengan pembatasan ini, anak-anak bisa berperilaku lebih baik dan soleh secara digital. Masih kita tunggu terbitnya peraturan itu, tapi sudah ada pembicaraan bersama dengan Menkom Diki dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Anak sama kami untuk nanti dapat membatasi penggunaan gawai itu untuk hal-hal yang positif ya, digunakan untuk hal yang positif karena memang kita tidak mungkin melarang mereka menggunakan gawai karena itu sudah sangat diperlukan terutama di era digital. Tapi bagaimana diarahkan agar tidak hanya kemampuan digital tapi juga kesalehan digital juga penting. Pengesahan regulasi ini ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Selain kementerian terkait, penggodokan regulasi ini juga akan melibatkan organisasi pemerhati anak. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Sementara itu ada yang menarik dengan momen pelantikan kepala daerah oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salah satunya di Ponorogo, Jawa Timur, Bupati terpilih Sugiri Sancoko mengimbau agar ucapan karangan bunga diganti dengan bibit tanaman. Selain untuk gerakan sedekah oksigen dan mengurangi resiko banjir, harga bibit tanaman ini juga dinilai lebih murah jika dibandingkan dengan karangan bunga. Inilah bibit tanaman yang berisikan ucapan selamat di halaman kantor pemerintahan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tak ada satupun bunga berisi ungkapan selamat yang biasanya memenuhi halaman saat momen seperti ini. Sebagai gantinya, ratusan bibit tanaman berjenis alpukat, durian, mangga, hingga jeruk berderet rapi di berbagai sudut. Bupati Ponorogo terpilih Sugiri Sancoko menuturkan, memang secara khusus mengimbau warga dan relasi yang mengucapkan selamat agar menanti karangan bunga dengan bibit tanaman hidup. Kebijakan ini diambil untuk mendukung program gerakan sedekah oksigen serta penghijauan dan pengendalian banjir yang sering melanda wilayah Ponorogo saat musim penghujan. Selain itu, bibit tanaman hidup dinilai sangat bermanfaat dan harganya lebih terjangkau jika dibandingkan dengan karangan bunga yang hanya menjadi sampah. Yang pertama itu, ini kan tanaman, nanti bisa bermanfaat dan tumbuh. Artinya kalau ditanam dan tumbuh, apalagi tanaman buah ini kan tanaman produktif, kan bisa menghasilkan. Terus yang kedua lebih efisien dari harga.
Kalau tanaman kayak gini seperti ini tidak nyampe 250 ini apanya itu habisnya. Tapi kalau kita katakan bunga kan minimal itu 350. Jadi lebih murah ini, manfaatnya lebih banyak tanaman ini. Daripada mengucapkan karangan bunga yang setelah itu menjadi sampah dan kemudian berserakan lalu kemudian tidak ada efek ke depan, saya hanya minta kepada teman-teman, barangkali ada yang mengucapkan ketika kita ditetapkan, ketika pelantikan, maka akan lebih berguna manakala ucapan itu berupa tumbuhan hidup dan pohon yang keras. Syukurlah ada buah. Kenapa buah? Biar kemudian yang nandur, yang ngopeni kelak itu ada harapan bahwa akan ada imbalan dari Tuhan berupa buah. Nah, bonusnya kita dapat oksigen, dapat tangkapan air, kemudian menjadi sejuk dan sambil belajar kepada alam yang kita wariskan kepada anak cucu bahwa pentingnya menanam. Siswanto, salah satu warga Ponorogo menyebut, warga secara sukarela menyumbang bibit tanaman ke pemerintah kabupaten yang rencananya akan didistribusikan ke berbagai wilayah untuk program penghijauan. Sementara dengan adanya program ini, diharapkan bisa diikuti kepala daerah yang lain, serta menjadi langkah dalam membantu perwujudan swasembada pangan yang menjadi perintah Presiden Prabowo Subianto. Laporan Sumarno, Ponorogo, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, Polres Jombang berhasil mengamankan ribuan minuman keras berbagai merek. Dari ribuan miras tersebut, terdapat ratusan botol yang berhasil digagalkan dari Bali untuk diedarkan di wilayah Kabupaten Jombang. Polisi di Jombang berhasil mengamankan ribuan minuman keras menjelang bulan suci Ramadan. Salah satunya merupakan gerak cepat polisi dalam menggagalkan ratusan miras dari Bali yang hendak diedarkan di wilayah Kabupaten Jombang. Polisi mengungkap, total terdapat 2.600 miras berbagai merek yang diamankan dari 4 TKP, salah satunya di Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Di tempat ini ditemukan ratusan miras siap edar. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan mobil bernomor L8039BG yang dijadikan kendaraan untuk mengangkut miras tersebut. Dari ribuan miras yang diamankan, terdapat 4 pelaku diantaranya MS, warga Kecamatan Jokoroto, FTR, warga Kecamatan Perak, HR, warga Tamanan, Tulungagung, dan MRWP, warga Surabaya. Perlu diketahui jika ribuan miras yang diamankan tersebut merupakan hasil dari operasi selama 5 hari. Kendati para pelaku dikenakan tindak pidana ringan, polisi menegaskan jika akan terus memberantas peredaran miras di Jombang menjelang bulan suci Ramadan. Dia mengirim ke Mojo Agung, itu ada informasi dari masyarakat, kita amankan di situ. Ternyata barang ini semua dari Bali. Total ada berapa ini, Dan? Ada berapa banyak miras yang diamankan? Total semua 2.600. Dari berapa pelaku di sini? Sekitar 4 ini yang kita amankan. Rencananya botol-botol ini akan dimusnahkan nanti. Kita lakukan tipiring dulu nanti di pengadilan. Ini operasi selama berapa hari, Dan? Ini 5 hari. Ada berapa TKP? Yang kita ukur di Sar Narkoba ada 4 TKP. Laporan Roni Hartomo, Jombang, Jawa Timur, Garuda TV. Jemput dari pesantren, ayah tiri malah cabuli anaknya. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan.
bukti kamu. Tak mungkin, oh tak mungkin, bila harus menunggu tanpa akhir. Inilah waktu untuk Musik Trending, Senin sampai dengan Jumat. Buktikanlah, buktikan, coba bukti. Hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, pulang dari pondok pesantren, seorang siswi 12 tahun di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dicabuli ayah tirinya. Korban tidak bisa berbuat banyak karena diancam pelaku tidak diantar kembali ke pondok jika melapor ke ibu kandungnya. Inilah tampang GS, 41 tahun, warga Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Perilaku pria yang berprofesi sebagai penjaga warung kopi ini sungguh bejat karena tega mencabuli seorang siswi putri berusia 12 tahun yang merupakan anak tirinya sendiri. Ironisnya, aksi bejat pelaku ini dilakukan di rumahnya sendiri saat korban istirahat tidur di salah satu kamar, sementara sang istri berada di ruangan lain. Korban yang baru pulang berlibur dari pondok pesantren ini tidak bisa berbuat banyak karena pelaku mengancam tidak akan mengantar korban kembali ke pondoknya. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui pelaku tega dan nekat mencabuli anak tirinya sendiri karena khilaf dan dorongan nafsu. Aksi bejat pelaku ini sendiri terungkap setelah korban mengadu ke budenya yang kemudian disampaikan ke ibu kandung korban. Berawal dari informasi tersebut, kemudian mereka melapor ke polisi. Sementara untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Mapolresta Sidoarjo. Kemudian disampaikan kepada pelaku bahwa tidur di rumah di kamar belakang. Nanti kalau sudah tidur, Buya sama Oma angkat di kamar depan. Karena biasa cuma keduanya akhirnya korban diangkat dibawa ke kamar belakang. Setelah itu ketiga akhirnya ibunya dengan korban tidur, paginya karena dia tiduran diangkat oleh ibunya ke kamar sebelah, tinggal tempat dirinya berubah dengan situ. Sampai ada kemudian korban menjorayu melakukan yang senonoh pencabulan terhadap anak. Laporan Al-Ansori, Sidoarjo, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, diduga lapuk, sebuah rumah milik warga di Ngawi, Jawa Timur ambruk. Akibatnya seorang nenek penghuni rumah terluka karena tertimpa puing bangunan. Dalam rekaman video amatir, sejumlah warga dibantu personil Banser berupaya mengevakuasi seorang nenek yang tertimpa puing bangunan rumahnya yang ambruk. Proses evakuasi itu sendiri berlangsung dramatis karena sang nenek tertimpa puing bangunan.
Korban adalah Suparmi berusia 70 tahun, warga desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, akhirnya berhasil diselamatkan oleh warga dan relawan dan dibawa ke rumah warga lainnya karena mengalami luka di kepala. Menurut salah seorang warga, Isnaniati, kejadian begitu cepat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Saat dilihat, rumah korban sudah dalam kondisi ambruk. Saat itu korban yang tinggal sendirian di rumahnya tak bisa menyelamatkan diri. Diduga rumah ambruk karena faktor usia atau faktor bangunan yang sudah lapuk. Kayaknya sudah mau lapuk, udah lapuk. Lapuk ya? Ya. Tadi ada mbahnya di dalam? Mbahnya mau mandi, mau wudhu, mau sholat zuhur, terus tahu-tahu rumahnya roboh. Tertimpa bangunan? Iya. Terus tadi siapa yang bantu dievakuasi? Ada warga sama banser. Bansernya tadi habis dari muslimatan dari masjid. Terus datang ke sini sama warga-warga. Langsung dibantu ya? Iya. Terus mungkin itu disebabkan dengan angin atau gimana? Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada angin ya? Roboh mungkin sudah lapuk. Lapuk ya? Tinggal sendirian nih mbahnya? Sama anaknya, tapi anaknya tuh sakit di rumah sakit umum. Lagi di rumah sakit. Ya. Kondisi mbahnya gimana sekarang? Sekarang ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Mungkin kaget apa ya? Gimana? Okay. Korban atau pemilik rumah saat ini sudah dilakukan penanganan medis karena mengalami luka. Sementara puing bangunan rumah yang ambruk akan dilakukan pembersihan secara gotong royong oleh warga sekitar dan relawan setempat. Laporan Andik Ariwibowo, Ngawi, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, siswi Sekolah Dasar Negeri di Magetan, Jawa Timur terpaksa dipulangkan lebih awal akibat diserang ulat bulu dan mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa dan guru. Hingga kini belum ada penanganan petugas meski sudah terjadi selama sebulan. Siswa di Sekolah Dasar Negeri 4 Pingkuk, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur diresahkan dengan serangan ulat bulu. Akibatnya, serangan ulat bulu mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Akibat serangan ulat bulu ini, banyak siswa yang dipulangkan lebih awal karena terkena bulu ulat dan membuat sekujur tubuh siswa mengalami gatal-gatal dan alergi. Pihak sekolah pun sudah melakukan pertolongan awal. Siswa yang merasa gatal di sekujur tubuh mendapat perawatan dari sekolah dengan menaburkan bedak gatal dan cairan anti alergi kulit. Sebelumnya, ulat bulu menyerang sekolah Magetan terjadi sebulan lalu. Serangan ulat bulu menempel di pohon, tembok kelas, dan ruangan yang biasa digunakan aktivitas belajar siswa dan guru. Temen lainnya banyak yang kena ulat juga? Iya. Berarti sampai saat ini nggak berani main di halaman sekolah, no? Ya, berani sedikit. Tapi nggak dekat pohon? Iya. Berarti terganggu juga, Dek, ya? Belajarnya? Kurang nyaman juga? Iya. Pohon mangga di sekolah kami memang lebih dari satu jumlahnya, yaitu setiap pohon mangga itu ulat bulunya juga banyak sekali. Setiap tahun juga ada, terganggu akhirnya pembelajarannya, jadi pembelajaran kurang maksimal karena memang kondisi tubuh mereka terkena gatal-gatal itu. Kalau ulat jenis ini untuk tahun ini kira-kira mulai 1 bulan mulai banyaknya, tapi itu terus tiap tahun ada terus ularnya seperti itu. Pihak sekolah berharap serangan ulat bulu ini segera ditangani agar kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali berjalan normal. Laporan Joko Prayitno, Magetan, Jawa Timur, Garuda TV. Aksi kejar-kejaran polisi dan pelaku kejahatan di Sampang, Madura, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang diduga terlibat kasus penipuan sempat kabur namun pada akhirnya tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Inilah detik-detik polisi menangkap pelaku penipuan di depan Masjid Kaseran, Desa Pengungsian Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sempat terjadi kejar-kejaran antar polisi dan pelaku yang berinisial JP sejauh kurang lebih 100 meter. Dalam tayangan video, tampak pelaku memakai motor Honda Scoopy berwarna merah dan helm, berusaha melarikan diri dari kejaran Brigadir Nur Wahid Rusdianto, anggota Polres Sampang. Kasus penipuan ini berawal saat pelaku beraksi merayu korbannya yang berinisial SB, warga desa Pengungsian Sampang. Saat itu korban sedang menunggu bis untuk pergi ke Surabaya.
Tiba-tiba pelaku datang menghampiri korban, lalu memberitahu kalau korban mendapatkan bantuan uang sebesar Rp6.300.000 dan harus diambil sekarang. Korban pun ikut pelaku dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor. Di pertengahan jalan, korban diturunkan lalu pelaku meminta uang sebesar Rp600.000 dan emas 5 gram untuk biaya pencairan. Korban pun disuruh menunggu, akan tetapi pelaku tidak kunjung kembali. Korban pun melaporkan kejadian itu kepada petugas kepolisian setempat dan pelaku berhasil ditangkap. Saat diinterogasi, pelaku mengakui sudah 10 kali melakukan aksi penipuan tersebut. Yang mana tersangka inisial JP, umur 36 tahun, laki-laki, swasta, berasal dari Dusun Somber, Desa Robata, Kecamatan Robata, Kabupaten Sampang. Yang mana kerugian dari korban yaitu uang 600.000 dan emas sebesar 5 gram. Modus operandinya yaitu si korban pada saat mau naik bis di suatu tempat tersebut, mereka diiming-imingi oleh si pelaku ini. Dia suruh membayar uang 300.000, dibonceng, dan dia bersedia dengan iming-iming mendapatkan uang 6.300.000. Sehingga mereka di perjalanan dia langsung disuruh dipaksakan dia untuk mengeluarkan uang, akhirnya kerugian 600.000 dan perhiasan senilai 5 gram. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolres Sampang untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Laporan Diwan Muhammad, Sampang, Madura, Garuda TV. Siswa SMK berhasil mengolah daun serai menjadi berbagai produk. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV.
Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel. Sekarang 15 orang, tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, siswa SMK di Bangkalan, Madura, Jawa Timur mengolah daun serai menjadi berbagai produk bernilai jual. Beberapa produk yang dihasilkan mulai dari minyak aromaterapi, parfum, hingga deodoran spray. Inilah kegiatan siswa Teknik Industri SMK Negeri 2 Bangkalan saat memanen daun serai di sekitar sekolah untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai jual. Daun serai hasil panen itu dikeringkan lalu dipotong kecil, kemudian dilanjutkan pada proses pembersihan. Proses tersebut penting dilakukan untuk memastikan serai siap diolah menjadi minyak astiri. Proses pembuatan minyak astiri ini, para siswa menggunakan proses destilasi. Proses ini memerlukan tingkat ketelatenan dan kesabaran guna memastikan kandungan minyak yang dihasilkan berkualitas. Setelah proses pembuatan minyak astiri selesai, siswa melakukan proses pencampuran dengan bahan sesuai dengan produk yang ingin dibuatnya. Dari minyak astiri inilah, siswa berhasil membuat produk minyak aromaterapi, parfum, hingga deodoran spray. Kemudian proses pengemasan serta labelisasi dilakukan langsung oleh siswa di laboratorium kimia sekolah. Produk yang dihasilkan itu kemudian dijadikan sebagai produk usaha sekolah serta souvenir ketika ada acara di sekolah. Tak hanya minyak aromaterapi, parfum, dan deodoran spray, kandungan minyak astiri juga masih dikembangkan oleh siswa untuk produk lainnya yang juga bernilai jual. Daun serai yang digunakan yakni jenis serai dapur dan serai wangi yang sebelumnya ditanam oleh siswa di sekitar sekolah. Baik, jadi untuk minyak siri ini bisa dijadikan turunan seperti minyak angin roll-on, jadi deodoran spray dan juga EDT. Nah, kami berharap dari produk kami ini kami dapat mengembangkan produk yang berkualitas dan dapat digunakan di masyarakat. Kami juga berharap semoga kita dari produk ini bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengembangkan produk yang ramah lingkungan. Keterampilan siswa tersebut sengaja dibekali oleh guru SMK Negeri 2 Bangkalan agar siswa memiliki keahlian sebagai bekal ketika lulus sekolah. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan kreativitas meski dengan bahan seadanya. Awal mula adanya kegiatan ini yaitu berasal dari ide bagaimana kita menginginkan adanya bahan baku yang bisa didapat di lingkungan sekolah kami dan kita bisa mengambilnya untuk menjadi bahan baku proses produksinya, kemudian kita bisa mengambil produk itu untuk pengembangan produk-produk turunannya. Nah, akhirnya kita ada ide untuk menanam serai. Laporan Fatur Rahman, Bangkalan, Madura, Garuda TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Titi Wijanarko beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV.